Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sahurika dari kelas 2I Sistem Informasi. Kepada yang terhormat Miss Dila Nurlaila MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web 1. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman web 1. Di sini saya akan membahas materi tentang praktik web 1. Di sini saya akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama HTML atau Hypertext Markup Language, dan yang kedua ada CSS atau Cascading Style Sheet, yang ketiga ada JavaScript, dan yang keempat ada PHP atau Hypertext Processor. Lanjut. Yang pertama HTML. HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language yang merupakan sebuah bahasa markup. HTML adalah kode untuk membuat struktur halaman suatu website yang menarik, saling terhubung satu dengan yang lainnya, dan yang pasti dapat diakses melalui internet. Dalam sebuah HTML terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama ada tag. Tag merupakan bagian pembuka dan penutup yang digambarkan dengan tanda kurung yang berbentuk siku-siku, dan yang kedua ada elemen. Elemen adalah keseluruhan dari awal tag hingga penutup tag. Berarti elemen berisi tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Yang ketiga ada atribut. Atribut adalah informasi yang bisa ditambahkan dalam setiap elemen untuk mengatur dan menambahkan sesuatu. Berikut adalah contoh HTML. Bisa kita lihat dengan seksama. Ada tag HTML, head, body, header, dan lain sebagainya. Lanjut ke materi kedua, yaitu ada CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk menentukan gaya dari tampilan website yang akan kamu buat, seperti tata letak halaman, warna, dan font. Semuanya dapat ditentukan oleh CSS. CSS bertujuan agar website terlihat lebih menarik. Dalam arti lain, CSS lah yang menjelaskan bagaimana elemen HTML di balik layar ditampilkan sedemikian rupa di layar website kita nanti. Baik HTML maupun CSS, keduanya saling melengkapi, karena dengan adanya CSS bisa mengatur mulai dari font, warna tulisan, dan latar belakang pada website tersebut. Contoh dari CSS adalah sebagai berikut. Di sini ada tag body yang berisikan font family yang mengatur font apa yang akan kita gunakan dalam sebuah website, dan warna background, yaitu background dan margin. Ada height juga, ada padding, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. Selain membuat web jadi lebih dinamis dan interaktif, JavaScript digunakan juga untuk proses logika data. Intinya, fungsi JavaScript tidak hanya soal urusan front-end, tetapi juga sekaligus dipakai untuk urusan back-end. Contoh JavaScript adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat seksama di sana. Dan selanjutnya ada PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman sisi server yang umumnya digunakan untuk membangun aplikasi web dinamis dan interaktif. PHP dapat dijalankan pada server web dan dikombinasikan dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat halaman web yang dinamis. Selain itu, PHP juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti untuk mengumpulkan data from, menambahkan, menghapus, dan memodifikasi data di database, serta mengontrol akses pengguna enskripsi data. Berikut adalah contoh sederhana tag PHP.
Dan selanjutnya saya akan menampilkan contoh dari website yang menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Di sini kita akan lihat di Visual Studio Code. Kita buka dulu Visual Studio Code. Open folder. Nah, di sini kita akan menjalankan ini HTML-nya, CSS, dan JS. Di sini kita akan melihat hasil dari website yang telah kita buat. Nah, ini dia. Ini ada menggunakan CSS untuk menambahkan warna di bagian daftar mahasiswa pemrograman web, nama, NIM, kelas IJ. Apabila kita klik tombol ini, maka akan pindah ke halaman berikutnya. Ini style CSS yang digunakan untuk menambahkan warna pada tabel yang telah kita running tadi. Selanjutnya di sini ada cara penggunaan dari PHP. Sebelum itu kita jalankan aplikasi exam dulu terlebih dahulu. Kita jalankan. Kita buka localhost phpMyAdmin. Nah, di sini sudah terdapat database yang terhubung dengan HTML tadi, CSS, JavaScript. Nah, di sini kita akan melihat dari Visual Studio Code-nya dulu. Kita buka file yang telah kita buat, yang tersimpan di dalam htdoc. Ini adalah contoh penggunaan PHP ya. Ini ada contoh aplikasi CRUD dari PHP. Ini ada create, ada index, ada koneksi. Koneksi ini untuk menghubungkan sebuah codingan yang telah kita buat atau website yang telah kita desain, kita hubungkan ke database yang telah kita buat tadi di localhost di bagian sini. Ini kita bisa jalankan di localhost CRUD, nama dari database yang telah kita buat. Nah, di sini bisa kita tambah data, nama, misalkan Andi, nama sekolahnya dari SMA 2
TJT jurusan IPA, nomor HP, alamat Muara Sabak Timur. Bisa langsung kita submit. Nah, ini dia data Andi dari SMA 2 TJT jurusan IPA, nomor telepon, alamat, dan aksi. Ini aksi bisa kita, pada bagian ini bisa kita update. Semisal tadi kita tulis Andi, bisa kita update namanya. Semisal kita mau nama lain. Semisal Dela. Dela nama sekolahnya. Mungkin langsung saja dari SMK Negeri 6 Tanjung Jabung Timur. Terus jurusan multimedia, nomor HP, alamat misalnya Surabaya. Kita submit. Dan data yang tadi, data Andi yang pertama itu kita rubah menjadi Dela. Dan di sini bisa kita delete juga. Ini bisa kita update. Itulah contoh aplikasi CRUD sederhana dari PHP yang telah kita buat atau saya buat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau bahasa atau pengucapan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.